Oke, kita lanjutkan kembali ya. Setelah gambar rangkaian jadi, selanjutnya kita buat PCB-nya. Caranya adalah klik file, kemudian pilih switch to board, pilih yes. Ini tampilan di PCB-nya. Selanjutnya komponen yang ada di luar kotak ini kita pindahkan ke dalam kotak, karena nanti kotak ini yang akan jadi PCB-nya ya, tempat PCB-nya. Kita pindahkan gunakan move ya. Ayo kita pindahkan dulu dan kita posisikan, sebenarnya sih sesuai selera kita ya, tapi untuk memudahkan kita posisikan sesuai dengan gambar skema. Setelah kita tata, kemudian kotak ini kita kecilkan sesuai dengan ukuran yang ada di tata letak komponen. Kita gunakan move, kita tarik saja kotaknya biar lebih kecil. Oke, sudah. Untuk mengetahui ukuran dari PCB-nya bisa kita gunakan dimension. (60,9). Ini 54,2. Nah, itu ukuran dari PCB-nya. Setelah tata letak sudah ditata dengan rapi, selanjutnya kita sambungkan. Istilahnya adalah di route ya. Untuk route dari jalur PCB ada dua cara. Yang pertama itu dengan auto ya, otomatis auto router. Yang kedua manual. Yang pertama kita peragakan yang auto. Langkah pertama kalau akan melakukan auto router, klik grid. Ini masih inci, kita rubah jadi milimeter. Klik OK. Sebenarnya juga ini bisa kita rubah ya, warnanya bisa kita ganti di menu user interface. Pilih option, kemudian pilih user interface. Nah, ini layout backgroundnya bisa kita ubah warnanya jadi hitam atau putih. Yang sekarang saya pakai warna putih. Kalau nanti ada yang menginginkan hitam juga kita klik di black, bisa hitam seperti ini. Jadi silahkan dicoba kira-kira warna apa yang lebih nyaman di mata ya. Saya balikan lagi ke putih karena dari awal kita pakai putih. Oke. Kemudian di grid yang tadi lupa tertinggal ya. Biar nanti ada garis-garisnya, kita bisa mengaktifkan grid ya. Display gridnya kita on, nanti ada tampilan garis-garisnya ya. Ini untuk garis bantu untuk memudahkan.
Selanjutnya kita klik edit, pilih design rules, ada layers, ada clearance. Ini dilewati dulu. Clearance itu jarak antar jalur ya, ini jarak antar jalur. Satuannya menggunakan mils, dimana 1 mils itu adalah 1 inch per 1000. Jadi 1 inch per 1000 nilainya adalah 0,0254 mm. Jadi masih kecil, jalurnya kecil banget nantinya. Yang akan dicoba biar jalurnya agak gede, sekitar setengah milian, berarti digunakan 20 mils. 20 nah, jaraknya 20 atau sekitar setengah milimeter. Untuk yang SMD tidak kita gunakan, jadi diabaikan. Kemudian distance-nya kita ikuti yang ini saja. Ini ukuran dari jalur. Ukuran jalurnya 10 mils itu masih kecil ya. 10 mils itu berarti 0,25 milimeter. Biar jadi 1 mili diubah ke 40 mils ya, 40 mils. Ini drillnya 24 mils itu sekitar 0,6 mm. Biar agak gede kita ubah ke 30. Yang lain masih menggunakan settingan bawaan, kita klik OK. Selanjutnya pilih auto router di bagian top, karena yang akan dibuat adalah single layer, berarti topnya kita nonaktifkan, kita matikan topnya. Yang top itu untuk jalur atas, bottom untuk jalur bawah. Jadi bottomnya auto, topnya nonaktif. Pilih continue. Nah, nanti dari ketika kita start akan membuat root otomatis ya. Klik start. Oke, kita pilih end job. Sudah selesai. Ini jalur hasil dari auto router. Selanjutnya kita coba yang manual ya. Ini auto router, sekarang yang manual. Yang manual berarti kita menggunakan adalah ini, root ini untuk menyambungkan, yang sebelah kanannya repub untuk melepas jika ada jalur yang salah. Jadi yang garis kuning ini garis bantu sesuai dengan gambar skematik ya. Kita sambungkan, kita klik root, kemudian untuk width-nya kita pilih 1 mili ya, 1 mili. Nah, ini bentuk dari bengkokan jalur yang akan kita bikin. Jadi hindari yang ini ya, kalau bisa hindari yang siku-siku, kita pilih yang wire band style 1. Kita sambungkan dari positif ini ya, ditandai yang apa istilahnya, warnanya terang, itu berarti jalur yang perlu disambungkan. Nah, sini kemudian sambung ke R3, sudah. Selanjutnya dari R1 sambungkan ke ini ya, R2, D1 dan juga ke transistor. Selanjutnya dari
ini ke ini ya. Nah, sambungkan sampai selesai menggunakan ini ya. Ini kapasitornya sepertinya perlu kita balik. Tinggal jalur ground. Ini di report. Selesai ya, dan ini lebih rapi. Nah, selanjutnya kita buat ground plane. Untuk membuat ground plane, kita gunakan polygon. Kemudian kita tarik garis dari pojok-pojoknya ya. Oke, sehingga ada garis putus-putus seperti ini. Kemudian di garis putus-putus ini kita klik kanan, pilih properties. Nah, ini ada pilihan itu solid sama hatch. Solid itu nanti padat, kalau hatch itu ada seperti kayak jaring. Itu, kemudian kita klik name, pilih name ya, name, kita klik di polygon. Nah, ini name-nya kita ganti dengan ground, GND, agar nanti si ground plane-nya itu nempel dengan ground. Klik OK. Selesai. Untuk mengaktifkan polygon kita klik tightness ya, klik. Nah, ini ground plane-nya sudah jadi. Jadi ini untuk yang ground tersambung dengan ground plane. Sudah, hanya saja ini jarak antara ground plane-nya terlalu rapat ya. Hasil poligonnya tadi masih terlalu sempit, jadi kita setting ulang ya. Kita buat lagi, ini kita klik polygon. Ini isolate-nya belum diubah ternyata ya.
Ini solidnya masih 0, kita ubah biar agak renggang. Ini ukurannya sudah milimeter, coba dengan ukuran 1,7 milimeter. Nah, ini poligonnya kita buat lagi di sekeliling PCB-nya. Kemudian kita rename poligonnya dengan ground, GND. Oke, dan kita klik roughness. Ini udah agak mending ya, sudah tidak begitu rapat seperti yang tadi. Itu, oh ya, satu lagi ya, dikasih nama. Kasih nama. Ini ada teks, kita masukkan nama, misal Indrianto deh misal ya. Kita masukkan ke PCB nya. Kemudian ini untuk memperbesar teksnya bisa kita klik kanan, pilih properties, kemudian size nya kita ubah jadi misal 2,5, 3,8. Sepertinya besar ini. Wah, terlalu besar. Kita perkecil lagi 2,5. Nah, segini cukup. Nah, segini ya. Nah, kita klik roughness. Nah, ini jadi kurang bagus. Kita ulangi. Ini ground, lupa. Ya, kita bikin roughness. Oke. Oke, rangkaian sudah jadi. Nah, ini file Eagle ini kita simpan, save. Kemudian file yang ini bisa kita serahkan ke percetakan PCB ya. Jadi ini kalau dilihat tulisan teksnya itu seperti terbalik ya. Jadi apa yang kita lihat tampak di PCB ini sebenarnya ini terlihat dari atas. Makanya jalur ini teksnya itu terbalik, karena teksnya ada di bagian bottom, di bagian bawah. Itu ini bisa kita serahkan ke tempat percetakan PCB. Misal kita mau nyetak sendiri juga sebenarnya bisa ya. Jadi sederhananya ini kita print dulu, kemudian kita transfer ke PCB. Untuk pencetakan printnya itu harus pakai tintanya tinta laser jet ya, tinta laser jet atau tinta yang dari fotokopian, karena itu tintanya tidak mudah luntur terkena dengan air. Jadi kalau yang printer biasa itu nggak bisa. Oke, nanti untuk dicetak kita print dulu. Jadi kita print, tapi sebelum di print, kalau di printnya dalam keadaan seperti ini nanti semuanya ikut terprint. Makanya di bagian layer settingnya kita perlu ada beberapa yang kita hidden dulu ya. Jadi kita pilih non, yang akan di print hanya bagian bottom, jalur bagian bottomnya, page, via, kemudian dimension. Nah, coba kita lihat dulu. Oke ya, nanti ini yang akan dicetak.
coba kita print ya, print. Ini posisinya seperti ini, bisa kita simpan di top center tengah. Kemudian kalau kita mau menggunakan metodenya transfer paper, perlu diingat ini jangan di mirror ya, ini jangan di mirror karena nanti kita transfernya pakai paper. Jadi ini jangan di mirror, kita pilih black dan solid, kemudian kita print. Ini contoh coba kita cetak ke PDF ya, dengan PDF. Nah, kita simpan di folder yang sama, latihan 1, kasih namanya print. Hasilnya seperti ini ya. Jadi kalau kita mau nyetak sendiri dengan metodenya, bisa pakai setrika, bisa pakai itu ya, yang anti nyamuk juga bisa. Ini jangan di mirror. Terima kasih.